Selamat malam pemirsa, Gubernur Papua yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi, Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan KPK hari ini. Dan Presiden Jokowi di kesempatan terpisah meminta Gubernur Papua menghormati proses hukum di KPK. Sementara itu menurut Menko Polhukam Mahfud MD, KPK akan menjemput paksa Lukas NMB jika manggil di panggilan ketiga. Saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Gubernur Papua Lukas NMB kembali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK hari ini. Dan sama seperti pemanggilan pemeriksaan sebelumnya, NMB beralasan kondisi kesehatannya belum membaik. Untuk kedua kalinya, Gubernur Papua Lukas NMB mangkir dari pemeriksaan KPK yang harusnya dijadwalkan hari ini. Padahal Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak 5 September lalu. Mantan Bupati Puncak Jaya itu beralasan masih sakit sehingga belum bisa datang ke Jakarta. Sebelumnya, Lukas NMB tidak menghadiri panggilan pertama KPK pada tanggal 12 September 2022. Tim kuasa hukum Lukas NMB menjelaskan alasan ketidakhadiran kliennya untuk diperiksa dalam dugaan tindak pidana kasus korupsi di KPK hari ini. Tim kuasa hukum juga menyebutkan ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan tersangka Gubernur Papua tersebut. Pak Direktur mengatakan, ya memang juga kita tidak bisa periksa kalau orangnya sakit. Puji Tuhan, hari Jumat lalu ketika tim dokter pribadi Pak Gubernur bertemu dengan penyidik KPK didampingi oleh dokter ahli dari KPK. Jadi ada diskusi antara dokter pribadi Gubernur dan dokter KPK, dan dokter pribadi Gubernur sudah menyerahkan riwayat penyakit Pak Gubernur, termasuk kondisi kesehatan yang terbaru. Saya berharap sebenarnya dengan adanya diskusi para ahli medis ini, mudah-mudahan ditemukan solusi yang terbaik sehingga Pak Gubernur Lukas NMB bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sehingga lagi-lagi menurut saya, kenapa ini kriminalisasi? Karena ini dipaksakan untuk menetapkan. Pemirsa, terkait kasus yang menjerat Lukas NMB, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara. Presiden meminta semua pihak termasuk Gubernur Papua Lukas NMB menghormati proses hukum dan juga memenuhi pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Soal kan KPK agak kesulitan buat menangkap gitu loh, Pak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya. Ya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB untuk menghadiri panggilan KPK. Menurut Mahfud MD, KPK akan menjemput paksa Lukas NMB jika mangkir di pemanggilan ketiga. Soal pemanggilan itu sudah ada mekanismenya di MK ya, di KPK. Di KPK itu sudah aturannya, sudah dipanggil 1, 2, 3, panggil paksa, DPO, kan gitu urutannya. Ya dipanggilannya dulu baik-baik, kan belum tentu tidak datang gitu. Seumpama datang, itu apakah perlu dibantarkan ke rumah sakit atau tidak dan sebagainya, nanti KPK udah punya mekanisme sendiri, bukan bagian saya. Lembaga Anti Rasuah KPK berharap tersangka kasus gratifikasi Lukas NMB dapat memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun dengan alasan sakit, Lukas NMB hari ini kembali mangkir. Presiden Joko Widodo pun mewanti-wanti Gubernur Papua itu untuk menghormati proses hukum. Lalu bisakah KPK menjemput paksa Lukas NMB? Untuk membahasnya lebih jauh sudah bersama kami melalui Zoom Ali Fikri, juru bicara KPK, Theo Lita Ai, tenaga ahli utama KSP, dan di studio kami hadir M. Rifai Darus, juru bicara Gubernur Papua. Selamat malam Bang Rifai, selamat malam Mas Ali Fikri, Bang Theo.
Selamat malam, Mas Aryo. Saya ke Mas Ali Fikri dulu. Mas Ali, ini lagi-lagi tidak datang Pak Lukas hari ini karena masih sakit. Alasannya seperti itu tadi disebutkan oleh kuasa hukum. Apa selanjutnya akan dilakukan oleh KPK? Iya, Mas Aryo. Tentu kami menyayangkan ya kesempatan yang telah diberikan oleh KPK untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, namun tidak digunakan oleh tersangka maupun penasehat hukumnya. Sekalipun kemarin hari Jumat, penasihat hukum dan dokter gitu ya hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan berdiskusi dengan tim penyidik KPK, termasuk juga tim medis KPK. Yang mana tentu dari hasil analisis kami ternyata kemudian juga kami belum mendapatkan informasi valid begitu ya, informasi yang sahih terkait dengan kondisi faktual dari tersangka ini. Yang ada kemudian kan rekam medik dan penjelasan dari dokter yang mendampingi penasihat hukum pun juga tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang kemudian menjadi penyakit dan hal-hal lain kesehatan dari tersangka LE ini begitu ya. Perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa tentu hak-hak dari seorang tersangka kami perhatikan, termasuk hak kesehatan, karena itu adalah hak yang paling mendasar pada setiap manusia, di mana kami di dalam proses penyidikan tentu menjunjung hak asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, diantaranya tentu tentang hak kesehatan ini. Namun tentu alasan harus rasio hukum itu bisa diterima begitu kan, harus dapat diterima secara hukum, mestinya kan begitu ya. Tetapi dari data sementara yang ada, ya, termasuk juga tadi penasihat hukumnya datang kembali ke KPK menyampaikan alasan ketidakhadiran dari tersangka dan penasihat hukumnya. Kami juga sudah sampaikan bahwa tersangka ya sebaiknya hadir dulu ke Jakarta sehingga nanti kami bisa juga lakukan asesmen kesehatan, karena kami juga memiliki tim medis terkait dengan setiap penanganan perkara. Tidak hanya ini saja, setiap saksi dan tersangka yang kemudian kami panggil oleh tim penyidik KPK dan kemudian alasan sakit, pasti kemudian kami lakukan pemeriksaan. Baik. Kalau kemudian ternyata benar itu sakit, tersangka itu sakit, tentu kami tidak bisa paksakan, karena memang tidak boleh menurut hukum memeriksa seorang dalam keadaan sakit, begitu kan? Nah, itu kan yang kemudian harus menjadi penting bagi kami memastikan keadaan senyatanya dari tersangka ini. Begitu. Artinya KPK masih bersifat persuasif sampai menunggu panggilan ketiga tidak terpenuhi, akan ada upaya jemput paksa seperti itu, Mas Ali? Iya, tentu Mas Aryo. Kami mencoba untuk melakukan mekanisme sesuai dengan hukum acara pidana ya. Panggilan kedua, artinya yang pertama panggilan sebagai saksi 12 September, yang kedua pertama sebagai tersangka hari ini harus saya datang. Tentu masih ada kesempatan kami untuk memanggil kembali sekali lagi begitu ya. Baru kemudian upaya jemput paksa itu bisa dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum acara pidana. Begitu. Baik, Bang Rifai, ada upaya jemput paksa, apakah Pak Lukas tidak bersedia untuk bersikap kooperatif untuk tanpa harus adanya upaya jemput paksa yang tadi sudah dilontarkan oleh Mas Ali Fikri? Iya, sejak awal itu Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya ada di Jayapura dan saya selalu kooperatif. Nah, kooperatif ini mungkin memang beliau tidak bisa hadir langsung karena tadi dua kondisi tadi, kondisi kesehatan beliau dan juga masyarakat yang menjaga beliau di kediaman. Nah, inilah kemudian kenapa harus melibatkan kekuatan massa untuk melindungi Pak Lukas? Tidak melibatkan. Jadi ini adalah panggilan langsung hati masyarakat sendiri yang datang ke kediaman beliau dan melarang beliau untuk keluar rumah. Jadi Pak Gubernur sendiri sampai mulai sejak tanggal 12 sampai hari ini belum bisa meninggalkan rumahnya. Untuk keluar dari rumah pun masyarakat itu menahan beliau, tidak boleh keluar. Nah, saya kira mungkin KPK juga bisa berkoordinasi dengan TNI dan Polri tentang bagaimana kalau kemudian sosial dan masyarakat ini tidak bisa, masyarakat ini menahan beliau untuk keluar rumah gitu loh. Ini kan agak dampaknya cukup. Tapi seberapa parah kondisi Pak Lukas saat ini? Kalau dari kami melihat ini kan masalah medis ya. Jadi mungkin nanti tim dokter yang kemudian bisa memberikan penjelasan lebih mendetail tentang kesehatan itu. Tapi saya sebagai juru bicara berkomunikasi dan beliau juga tidak terlalu lancar begitu berbicara. Kemudian kondisi beliau kalau berjalan juga tidak maksimal.
karena memang sudah waktunya untuk dicas ini beliau nih, seperti yang lalu-lalu. Kalau sudah dicas, kemudian kembali bekerja masih aktif dan pembicaraannya juga bisa lancar gitu. Jadi saya kira mari kita coba berkomunikasi, tetap menjaga komunikasi dengan KPK, karena kami yakin bahwa masih ada solusi lain yang bisa kita lakukan kepada Bapak Lukas NMB ini, karena beliau sejak awal sudah sampaikan, saya harus dan wajib memberikan klarifikasi kepada KPK, karena apa yang dituduhkan kepada saya semuanya ini sudah mulai keluar daripada yang sebenarnya gitu. Yang dibantah tuduhan yang mana? Kan ada beberapa tuduhan tuh, Bang Rifai. Ada Ya. soal kasino, ada soal gratifikasi dan lain sebagainya. Iya, beliau sampaikan kepada kami bahwa fokus kepada tuduhan yang 1 miliar. Yang gratifikasi. Ini menjadi penting. Sedangkan yang lain ini 560 miliar, kemudian dan sebagainya kan tidak masuk dalam penyelidikan maupun penyidikan yang sudah ditentukan itu. Kalau nanti itu merupakan pengembangan, saya kira lain lagi. Tetapi dengan kejadian yang kemudian sangat viral di media massa ini, beliau merasa bahwa hak dasar beliau sebagai gubernur dan juga sebagai warga negara Indonesia, seakan-akan ada trial by press ini. Ini yang beliau sangat sayangkan begitu, sehingga beliau berpikir bahwa menyampaikan kepada kami, mari kita fokus dulu kepada apa yang harus saya sampaikan terhadap gratifikasi 1 miliar ini, baru kemudian nanti pengembangan yang lainnya bisa beliau klarifikasi terhadap tuduhan 560 miliar dan lain-lain. Bang Teo, kalau Anda melihat kasus ini seperti apa? Di satu sisi, dari sisi Pak Lukas beralasan beliaunya sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK ke Jakarta, sementara di sisi lain KPK menjalankan perintah dari KUHP. Dari sisi tenaga ahli utama KSP melihatnya seperti apa, Bang Teo? Mas Aryo, menjadi tugas kita bersama untuk memberikan dukungan bagi kegiatan pemberantasan korupsi di Indonesia, dimanapun, di daerah manapun. Dan itu salah satunya termasuk yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi kita perlu untuk memberikan support kita kepada KPK dalam melaksanakan tugas mereka agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Saya kira ini esensi di balik maksud dari ucapan Bapak Presiden mengenai kita semua sama di hadapan hukum. Jadi ada semacam pemahaman sebagai negara hukum tentu kita bersamaan kedudukannya di depan hukum dan undang-undang. Oleh karena itu hendaknya dalam proses penegakan hukum tidak ada yang merasa dirinya lebih dari hukum. Apakah Dan kemudian- pemerintah melihat alasan sakit ini sebagai upaya untuk menghindari adanya upaya pemeriksaan dari KPK, Bang Teo? Hal ini bagi masyarakat mungkin masih kurang jelas, Mas Aryo, karena belum ada asesmen medis secara lengkap. Nanti kalau sudah dilakukan asesmen secara lengkap, tentu kemudian kita bisa lebih memahami. Saat ini ada keberatan dari Pak Lukas NMB yang disampaikan oleh Pak Penasihat Hukum, kemudian Pak Dokter. Ini tentunya perlu untuk kemudian diverifikasi lebih lanjut, karena ini merupakan hak dari tersangka untuk menyampaikan keberatan. Jadi pada saat sudah disampaikan semacam ini, mungkin sebaiknya dilakukan verifikasi lebih lanjut secara medis agar bisa lebih jelas. Jadi tidak kemudian berkembang menjadi satu polemik di media atau di publik, sementara proses verifikasi secara medis belum berlangsung. Baik, Jadi Mas. ini yang sehingga kemudian tidak terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Rifai sebagai trial by press. Jadi ini perlu untuk kita sambut bahwa ada keberatan semacam ini, kemudian oleh karena itu tim medis dari KPK perlu diberikan kesempatan untuk juga melakukan verifikasi sehingga kemudian informasi yang berkembang adalah informasi yang memang terverifikasi oleh semua pihak. Ini bagaimana caranya agar hal itu bisa terjadi, itu saya kira penting saat ini. Baik, Mas Ali, kalau kita
ataupun masyarakat menunggu KPK untuk melakukan pemeriksaan independen melalui dokter independen untuk mengetahui kondisi sesungguhnya dari fisik dari Pak Lukas NMB, apakah mekanismenya bisa untuk memeriksa beliau, mengirimkan tim dokter di Jakarta, memeriksa beliau di kediamannya di daerah Koya di Jayapura, ataukah menunggu beliau untuk datang ke Jakarta dulu? Seperti apa, Mas? Ya, kalau dari permohonan yang diajukan kan di samping menyampaikan bahwa kondisi sakit sehingga tidak hadir, kan meminta pengobatan ke Singapura, gitu ya. Artinya kan secara teknis, kalaupun berangkat ke Singapura juga kan melalui perjalanan udara, yang artinya itu kan bisa melalui Jakarta misalnya, gitu kan. Sehingga kemudian di Jakarta bisa dilakukan asesmen oleh tim independen yang KPK miliki ataupun tim khusus medis KPK yang selama ini melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Dari situlah kemudian kan kita bisa nanti mengikuti hasil secara objektif dari tim medis gitu ya, yang kemudian apakah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak, ataupun kemudian memang benar diperlukan pengobatan, ya dimanapun itu dilakukan pengobatan. Kalau kemudian memang harus dilakukan ke Singapura, ya tentu kami pertimbangkan. Lagi-lagi kami ingin sampaikan bahwa ini adalah soal kemanusiaan, soal penghormatan pada hak asasi manusia, begitu ya. Karena ini sekaligus kami ingin membantah pernyataan dari pihak yang mengatakan bahwa tidak manusiawi yang KPK lakukan. Tetapi yang pasti bukan persoalan manusiawi ataukah tidak, tetapi dasar untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sakit ataukah tidak, ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasio hukum. Nah, siapa yang bisa lakukan itu? Tentu tim khusus yang kemudian bisa melakukan penilaian. Tidak kemudian serta-merta apa yang disampaikan oleh dokter pribadinya. Walaupun dokter pribadinya itu pun juga tidak bisa menjelaskan di hadapan tim medis KPK terkait dengan detail penyakit yang diderita oleh tersangka pada saat hari Jumat lalu itu. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi dialog kita malam hari ini, termasuk kenapa pilihannya harus meminta dirawat di Singapura, padahal juga sudah dicekal, mengapa tidak di Jakarta. Nanti kami akan mengkonfirmasinya ke Bang Rifai Darus. Dan pemirsa, kita akan segera kembali dalam MNC News Prime sesaat lagi.